Jadi saudara, orang yang sudah dirasuki setan tersebut kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan, diusir roh jahat dari dirinya, meminta kepada Tuhan Yesus supaya ia boleh menyertai Tuhan Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata, pulang ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Artinya apa? Tuhan tidak hanya ingin dia pulih, tetapi bagaimana orang tersebut juga bisa menceritakan kedahsyatan, keajaiban yang telah Yesus lakukan, supaya banyak orang juga dipulihkan. Tuhan mau hari-hari ini kita juga menceritakan perbuatannya yang ajaib kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti kehidupan kita, kita harusnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ibarat seperti ada di tempat sampah karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi syukur kepada Tuhan, Dia rela datang, Dia rela ambil hidup kita, tebus hidup kita, dan kita dipulihkan. Dan bukan sekedar kita dipulihkan, tetapi kita bisa juga menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema dipulihkan untuk memulihkan. Saudara, ada cerita menarik seorang kakek yang tinggal di sebuah desa. Desa tersebut kalau malam itu gelap sekali, kemudian kakek tersebut berinisiatif untuk memasang lampu atau lentera di depan rumahnya. Dan itu sangat membantu sekali. Dan suatu saat ada seorang pria yang hendak datang ke rumah kakek tersebut. Kemudian mereka bercerita banyak hal, termasuk kakek tersebut bercerita kenapa dia bisa menggunakan lentera yang ada di depan rumahnya. Suatu saat dia berjalan-jalan, kemudian dia mendapatkan lentera yang ada di tempat sampah. Dia ambil, dia perbaiki, dan akhirnya bisa dia pasang dan berguna sekali ketika dinyalakan pada waktu malam dan menerangi jalan desa tersebut. Nah, apa maknanya? Seperti kehidupan kita, kita harusnya tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ibarat seperti ada di tempat sampah karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi syukur kepada Tuhan, Dia rela datang, Dia rela ambil hidup kita, tebus hidup kita, dan kita dipulihkan. Dan bukan sekedar kita dipulihkan, tetapi kita bisa juga menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kita akan baca kebenaran firman Tuhan untuk melandasi renungan kali ini di dalam kitab Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Jadi ceritanya Tuhan Yesus bersama dengan muridnya ini tiba di sebuah tempat yang bernama Gerasa. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Jadi ada seorang pria yang mendatangi Tuhan Yesus, dia dirasuki oleh banyak roh jahat, dia tidak tinggal di rumahnya, tapi tinggal di kuburan. Ceritanya seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Kemudian ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Saudara bisa bayangkan, dia dirantai dan dibelenggu, tetapi karena saking banyaknya roh jahat yang ada dalam dirinya, ia bisa melepaskan rantai tersebut untuk menjumpai Yesus, memohon kepada Yesus supaya jangan menyiksa dia. Kemudian ayat selanjutnya. Kemudian ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung.
Lalu setan itu meminta kepada Yesus supaya memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Jadi orang itu sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan atau telah dipulihkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai, tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jadi saudara, orang yang sudah dirasuki setan tersebut kemudian dia dipulihkan oleh Tuhan, diusir roh jahat dari dirinya, meminta kepada Tuhan Yesus supaya ia boleh menyertai Tuhan Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata, "Pulang ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu." Artinya apa? Tuhan tidak hanya ingin dia pulih, tetapi bagaimana orang tersebut juga bisa menceritakan kedahsyatan, keajaiban yang telah Yesus lakukan, supaya banyak orang juga dipulihkan. Demikian kerinduan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Kita yang sudah dipulihkan kehidupan kita, yang sudah dilayakkan kehidupan kita, yang sudah diampuni, bahkan sudah disembuhkan oleh sakit penyakit kita. Tuhan mau hari-hari ini kita juga menceritakan perbuatannya yang ajaib kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Artinya bukan hanya sekedar kita yang dipulihkan, tetapi bagaimana juga kita bisa menjadi dampak bagi orang di sekitar kita, nama Tuhan dipermuliakan. Doa saya, biarlah Tuhan bukan sekedar memulihkan saudara, tetapi juga saudara bisa memulihkan orang-orang di sekitar dengan apa? Kuasa nama Tuhan Yesus, dengan menceritakan perbuatannya yang ajaib, sehingga hidup kita bukan sekedar diberkati, tetapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sudah menyaksikan renungan kali ini. Biarlah renungan kali ini memberkati kita semuanya dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati.